Bismillahirrahmanirrahim. Maju-maju silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang paling penting dalam hidup ini hanya 4 dari setiap waktu yang kita jalani. 1, amanu, beriman kepada Allah. Dan setiap hari iman kita harus makin kuat. Karena tidak ada kebahagiaan, tidak ada kemuliaan, tidak ada keselamatan kecuali dengan iman yang teguh. Makin yakin kepada Allah, makin enteng hidup ini. Makin mulia akhlaknya dan makin selamat. Yang kedua, wa'amilus sholihat. Yang kedua, tiap waktu harus jadi amal soleh. Yang ketiga, tawassaw bil haqq. Setiap waktu kita semakin senang mendapat nasihat dan semakin bisa menyampaikan nasihat. Yang keempat, tawassaw bis sabr. Setiap waktu kita semakin terlatih untuk menjadi pribadi sabar dan semakin gigih mengajak orang lain menjadi ahli sabar. Ini sudah sering kita bahas. Nah, bahwa kita mati itu pasti. Dunia berikut isinya tidak dibawa. Yang dibawa hanyalah amal soleh. Jadi harus setiap kegiatan itu jadi amal soleh. Syarat amal soleh 2. 1, niatnya ikhlas. 2, caranya benar. Niat harus benar-benar ikhlas. Ikhlas itu apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikhlas itu ada 3 tempatnya. 1, di awal. 2, di tengah ketika sedang beramal. Dan yang ketiga, sesudah beramal. Jadi ada yang lolos di awal, tidak lolos di tengah. Ada yang lolos di tengah, tidak lolos di akhir. Sekarang haji, ada yang dari awal sudah gagal karena niatnya salah. Niatnya hanya ingin status, hanya ingin gelar haji, hanya ingin supaya tidak malu oleh kawan-kawan yang sudah haji semua. Ada orang yang niat haji hanya karena penilaian orang. Ada yang niatnya lulus sedang hajinya babak belur karena tidak kuat dengan medsos, sehingga semua amal-amal yang harusnya cukup rahasia saja dengan Allah terus disampaikan. Ada yang di tengah lolos, sesudahnya belum tentu kuat. Ikhlas ini seperti semut hitam berjalan di batu yang hitam legam di tengah malam yang kelam. Kalau tidak hati-hati, orang bisa hancur amalnya. Jadi tidak cukup kita hanya sibuk beramal, tapi kita harus sangat sibuk menjaga agar amal kita ini diterima oleh Allah. Sepakat hadirin? Jadi 3 tempat ini harus kita waspadai. Awal, sebelum beramal, sedang beramal, sesudah beramal. Ada yang niatnya awalnya baik, di tengah belum tentu lolos. Ada yang di tengah lolos, ada yang di akhir belum tentu lolos. Kenapa orang tidak ikhlas? Ini intinya.
Kenapa orang tidak ikhlas? Sebabnya adalah karena masih sibuk dengan penilaian makhluk, masih sibuk merasakan ada manfaat dari makhluk, atau masih menuhankan makhluk. Itulah. Padahal kita harus yakin betul bahwa semua makhluk la haula wala quwwata illa billah. Semua makhluk itu tidak ada daya untuk memberikan manfaat, tidak ada kekuatan untuk menolak musibah kecuali dengan izin Allah. Jadi semua makhluk ini bergabung akan memberikan satu aja karunia kepada kita. Itu tidak terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Semua makhluk jin dan manusia bergabung akan mencelakakan kita. Tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Jadi kita ngarep-ngarep sesuatu dari makhluk, yang makhluk itu nggak bisa apa-apa tanpa izin Allah. Kalaupun terjadi, kita ingin dipuji dan datang pujian itu tidak identik dengan kita dipuji oleh Allah. Ayo kita amalkan 5 jangan. Masih ingat latihan ikhlas? 1, jangan serba ingin diketahui orang. Ulangi. Tidak haruslah semua orang tahu kita lagi tahajud. Kenapa kita bangun jam 3 langsung broadcast? Sebelum apa-apa, bangun. Benarkah kita ingin membangunkan orang, atau kita ingin diketahui bahwa kita tahajud? Tidak semua orang yang melakukan broadcast pagi itu ria. Kita tidak boleh suudzon. Tapi kita periksa saja diri kita. Kalau memang lurus mau membangunkan dan punya tugas membangunkan, bangunkan. Membangunkan keluarga tahajud itu sunnah. Saum. Kenapa ketika sahur kita nanya, sudah sahur belum? Benarkah kita ngajak orang saum atau informasi bahwa kita sedang saum? Mau datang ke majelis taklim, udah lama. Benar mau ke majelis taklim atau mau informasi aja? Betapa kalau tidak hati-hati, semua amal kita diekspos. Menjelang buka juga dipotret dulu. Alhamdulillah, sore ini walaupun dengan pedak, tapi nikmat. Benarkah informasi itu perlu buat orang lain, atau sekedar menginformasikan ke orang bahwa saya lagi saum? Alhamdulillah, ternyata hari ini kuat juga 1 juz. Oh iya? Siapa yang nanya? Jangan ragu-ragu hadirin. Berder aja kalau mau sedekah. Saya juga waktu sedekah 100 ribuan tiap hari, nggak berkurang. Siapa yang nanya 100 ribuan? Kalau tidak, semua pengen diekspos, termasuk ingin dipotret dengan artis, seakan-akan akrab, ingin dipotret dengan ulama. Bukan tidak boleh, ya. Kenapa lebih sibuk membroadcast, bukan memikirkan akhlak ulama tersebut? Yang paling repot adalah ada mobil parkir bagus, lalu kita potret dan kita megang pintunya. Seakan-akan itu mobil kita, padahal yang punyanya di dalam sedang lihat. 2, jangan suka ingin dilihat orang. Amal wajib yang diwajibkan Allah, sunnah kalau diketahui orang lain. Tapi amalan sunnah lebih baik kalau rahasia. Ada orang, tidak ada orang, beda. Itu ciri-ciri itu kurang ikhlas. Kalau ada orang, amal kita jadi bagus, sholat jadi lama, tidak ada orang gesit,
Nah itu ada orang yang lihat kita sedekah naik dari 2.000 jadi 20.000, ketika sepi dia lewati aja, atau 500-an, dan pelan supaya nggak ketahuan orang lain karena uang logam. Hati-hati kalau ada orang rajin, tidak ada orang tidak rajin, berarti memang karena orang. Kalau ada orang amalannya bagus, tidak ada orang tidak bagus, itu ciri-ciri. 3, jangan ingin dipuji. Sesungguhnya puji, caci, ember jatuh itu sama, hanya getaran udara saja yang merambat ke telinga, tidak ada apa-apanya, cuma itu saja. Oh kamu keren, oh kamu jelek, gedomrang, sama tuh. Apakah dengan disebut keren kita jadi keren? Tidak, tetap begitu. Kamu monyet, jadi monyet? Tidak. Oleh karena itulah, secara fisika sih nggak ada apa-apanya. Tapi kalau hitung-hitungan bahaya dipuji, bahaya dicaci. Bahaya dipuji, bahaya dicaci. Bahaya dipuji. Karena kalau sudah dipuji cocok dengan nafsu. Dan yang paling bahaya dari pujian adalah kita merasa pujian itu sebuah kebenaran, padahal belum tentu. Yang paling gawat adalah dipuji tentang urusan akhirat. Wah kamu ini orangnya soleh, kamu ini orangnya ikhlas, kamu ini orangnya waro, kamu ini orangnya tuh benar-benar zuhud. Nah ini kalau udah megang kita, padahal Allah tahu siapa kita. Makanya dianjurkan taburkan pasir. Tentu ini kiasan ya. Kalau misalkan terus-terusan naburin pasir ke kepala orang, bisa jadi masalah. Tapi jangan kita termakan oleh pujian orang. Orang memuji kita karena Allah menutupi aib dan dosa kita. 4, jangan ingin dihargai. Ini meningkat terus, diketahui, dilihat, dipuji itu ada suara, dihargai itu diperlakukan spesial. Nama hadirin sekalian telah hadir bersama kita, itu enak bagi sebagian orang yang tidak hati-hati. Pintu dibuka, kemana-mana diiring-iringi orang di depan, dikawal, mau duduk juga kursi ditarik ya sedikit. Mau makan, tapi itu lapnya disiapkan, lalu disuapi. Ini mau mengunyah juga dikunyahkan. Hadirin, ini luar biasa penghormatannya. Kenapa orang rebutan ingin jadi pejabat, ingin jadi orang ngetop, ingin jadi orang populer, ingin jadi orang yang kaya raya? Biasanya di sini nih, ingin dihargai. Padahal kita ini satu-satunya yang menyebabkan dihargai adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu, menutupi aib-aib, dosa, keburukan, kesalahan, kekurangan kita. Kalau dibuka mungkin kita ini diludahi orang beramai-ramai. Kalau tiap dosa oleh Allah dijadikan satu dosa ini mengeluarkan bau, kita ini bau yang luar biasa. Kalau setiap satu dosa dibalas oleh Allah mengeluarkan satu belatung, maka tubuh ini sudah penuh dengan belatung. Benar? Mau pakai baju sehebat apapun, pangkat setinggi apapun, jijik. Hanya kemurahan Allah. Makanya kalau kita dihargai, hati itu harus sibuk dengan apa yang Allah tahu tentang kita. Terakhir, jangan ingin dibalas budi. Mau apa? Nggak akan kemana-mana kok takdir tuh. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Oleh karena itu cukuplah kita ingin diterima Allah, udah selesai. Jangan pikirkan orang berterima kasih atau tidak. Jangan pikirkan orang menghargai atau tidak, atau membalas. Udah nggak apa-apa. Apa yang untuk kita bakal ketemu kok. Yang penting mah ikhlas aja lakukan
lupakan. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Perlu diingat-ingat, perlu disebut-sebut kebaikan kita, perlu menunggu orang berterima kasih, perlu menunggu orang balas budi. Tidak ada keperluan. Bagi kita cuma satu saja, amal diterima oleh Allah, selesai. Itu yang terbaik segalanya. Masya Allah, mudah-mudahan guru kita sudah tersambung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten pamiftah. Aduh. Iya, habis kumaha kalau nggak diterima amal kita ya, pamiftah. Itu yang paling sulit itu memang ikhlas. Yang ini mah kelihatannya tidak pernah berhenti berjuang untuk ikhlas tuh ya Pak Ustaz ya. Karena orang lain nggak tahu, cuma kita yang tahu selain Allah. Iya benar. Ada trik-trik lainnya supaya ikhlas Pak Miftah? Itu mah teori wunggul tadi mah. Ya, sebetulnya ikhlas itu manifestasi dari tauhid yang sungguh-sungguh. Kalau sudah tauhid sungguh-sungguh, la ilaha illallah, mestinya ikhlas itu. Ya jadi benar ya Pak, bahwa semua puncak kemuliaan akhlak itu adalah bertauhid kepada Allah. Betul. Alhamdulillah. Mangga tuh Pak Miftah silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, kita sudah mengikuti tadi pesan-pesan atau tausiah dari AA yang menyangkut ajaran. Sudah lama kita dengar, sudah banyak kita kaji, tapi memang harus selalu dikaji dan dipelajari, yaitu menyangkut ikhlas. Mudah diucapkan, tapi sering-sering sulit itu dipraktekkan. Oleh karena itu kita perlu menyegarkan terus tentang keikhlasan ini. Nah, berbicara tentang ikhlas, mengingatkan kita kepada satu peristiwa pasca hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika sampai beliau di Yathrib, waktu itu rupanya beredar sebuah kalau sekarang isu ya, tapi beredar informasi bahwa ada juga orang yang datang ke Madinah, tapi rupanya dia bukan mengikuti hijrah Rasulullah, tapi dia datang ke Madinah itu rupanya mengejar seorang wanita yang menjadi tunangannya. Nama wanita itu adalah Ummul Qais, sehingga terkenallah pada waktu itu Muhajir Ummul Qais, orang berhijrah karena mengejar ibu Qais, ini Ummul Qais. Nah, ini sababul wurud. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan komentar beliau ini, yaitu berbicara tentang niat. Di hadisnya ini dijadikan atau ditempatkan sebagai hadis yang populer, masyhur. Jadi kita temukan dalam Sahih Bukhari, Muslim, Abu dalam hampir setiap kitab-kitab hadis itu ada itu tentang niat. Dan Imam Nawawi dalam 40 hadis pilihan ditempatkannya sebagai hadis nomor 1 ini. Ya tentu berdasarkan pertimbangan beliau lah. Tapi memang ini adalah menyangkut hal yang sangat penting. Nah, Rasulullah. Hadirin, maaf karena suaranya mendengung, kita bagi dua, Pak Miftah di radio dan saya di sini. Aku masih di sini. Dan Facebook serta YouTube masih menyimak ya. Mana peserta pelatihan? Sung? Ya, alhamdulillah. Ini materi pelatihan. Sesudah ini Bapak turun ke bawah sebentar ya, untuk dibekukan wajahnya dalam bentuk dokumentasi. Ini peserta pelatihan dari mana Pak? Bang BJB, wajahnya ada kemiripan ini ya. Ini wajah-wajah banyak masalah ya. Saya bukan ahli menerawang, tapi coba saya, oh iya ya benar, sama dengan yang ini juga nih. Apalagi ini ya. 5 kiat menghadapi persoalan hidup. Ulangi. 5
Jadi yang jadi masalah dalam hidup kita sebetulnya bukan masalahnya, karena masalah itu adalah bagian dari karunia. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan orang yang beriman, semua urusannya baik. Tidak ada yang demikian itu kecuali orang yang beriman. Jadi apapun yang menimpa kita itu baik. Kalau diberi nikmat dia bersyukur, fakana khairullah, itu baik baginya. Jadi dengerin, semua nikmat itu belum jadi kebaikan kecuali dengan syukur. Jelas? Jadi diberi makan, diberi uang, diberi jabatan, kedudukan, itu belum jadi kebaikan. Jadinya kebaikan kalau syukur. Juga diberi musibah, ada waktunya nanti. Nah, ini juga bisa jadi kebaikan kalau dia sabar. Jadi masalah kita bukan pada masalahnya, tapi masalah kita adalah sikap terhadap masalah. Apa masalah kita? Masalahnya atau sikap terhadap. Nah, seperti saya kan gak boleh jengkel. Apa mah? Apa yang terpenting bagi kita, yang membahayakan kita, masalah kita atau sikap kita? Orang tidak lulus ujian itu bukan karena soal, tapi karena salah jawabannya. Jelas? Jadi yang harus kita cemaskan dalam hidup ini persoalan hidup atau sikap. Ah, bagus. Karena semua persoalan sudah diukur oleh Allah. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupan. Satu, yang pertama adalah siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Ulangi. Semua bicara siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok. Mengapa? Karena hidup ini mustahil seluruh keinginan kita semuanya akan terwujud. Mustahil. Tidak mungkin. Pasti ada yang tidak terwujud, bahkan mungkin sebagian besar. Kenapa? Karena kalau semua keinginan kita terwujud, pasti tabrakan dengan keinginan orang lain. Contoh, Bapak ingin sehat, mau sehat tidak? Ibu mau sehat? Sedunia kira-kira mau sehat? Kalau terkabul apa yang terjadi? Dokter nganggur, apalagi rumah sakit tutup, apotek bangkrut, apalagi deh? Dokter gigi saling mencabut, fakultas kedokteran, farmasi, orang-orang yang menyediakan infrastruktur kesehatan, berat itu. Sakit, ya, sekali-kali sakit. Silaturahim ke dokter, nambah ilmu, nambah wawasan, merasakan tajamnya jarum suntik, ya. Oh, sakit itu bagian dari karunia kalau benar menyikapinya. Banyak orang yang sehat bergelimang dosa, tapi dengan sakit bergelimang pahala. Yang berat kalau ada seorang akhwat ditaksir oleh 1000 ikhwan dan terkabul, bagaimana hadir? Harus siap menerima kenyataan. 999 manyun, ya. Ini cagup, calon gubernur, banyak yang pengen. Kalau semuanya terkabul, pusing. Benar? Dimana-mana gubernur. Nanti nyapres, kalau ada sekitar 50 orang yang pengen jadi presiden dan semuanya dikabulkan oleh Allah. Ada yang lagi nyapu, pengen jadi presiden, jadi namanya presiden nyapu. Siap. Orang banyaknya siap dengan yang cocok, padahal yang cocok itu belum tentu baik. Al-Baqarah
216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu, boleh jadi engkau suka padahal buruk. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Jangan digigit anjing baik buruk, kan? Digigit anjing baik buruk, bingung. Nyebut buruk takut salah, nyebut baik takut turun dari sini digigit anjing. Tergantung. Ada orang yang minta jodoh, ya Allah saya belum menikah, beri saya jodoh. Keluar dari rumah langsung ada yang melirik. Dan tanpa keraguan itu jalan aja mendekat. Sesudah dekat bitisnya yang digigit. Ya Allah, kenapa saya minta jodoh yang datang anjing betina? Dibawa ke dokter, kata dokter ini agak dalam lukanya. Bawa ke rumah sakit. Hari berganti hari baru ketahuan rahasia takdir. Ternyata jodohnya pasien yang ada di sebelahnya. Ya namanya juga saya yang ngarang sesuka saya aja. Saudara mau yang mana? Supaya puas ya. Ternyata jodohnya dokter. Karena pasien yang digigit itu di sebelah juga dokter. Gitu senang? Saudara senang? Dan dokter ini ternyata pemilik rumah sakit. Puas, saudara puas. Tapi sambil berbisik, tolong lunasi ya, karena rumah sakit ini belum lunas begitu. Dah nyiksa orang lain. Begitulah hadirin. Tapi yang belum punya jodoh tidak perlu nyari anjing ya. Karena tiap orang garisnya beda-beda. Nying, kegel atuh. Nanti rabies. Juga bapak-bapak yang digigit anjing jangan dulu syukuran ya. Wah jodoh nih. Enggak Pak. Itu mah tergantung cerita saya aja. 2, kalau sudah terjadi harus ridho. Ulangi. Sekali lagi. Yang mantap. Kenapa harus ridho? Dan enggak ridho juga tetap terjadi. Ada ikhlas, ada ridho. Apa bedanya? Kalau ikhlas itu dalam beramal, sedekah harus ikhlas, hilang uang harus ridho, nolong orang harus ikhlas. Tapi suatu saat diuji orang menghina kita harus ridho. Bukan ridho kepada penghinaannya ya, tapi ridho kepada episode takdir ini. Karena takdir itu tiap hari terus variatif. Sedang jalan genteng jatuh kena jidat. Bagaimana? Bagaimana? Sakit hadirin ya. Lagi jalan genteng jatuh. Sikapnya bagaimana? Ridho. Tidak boleh mengatakan saya tidak terima. Saya tidak terima. Ini tidak mungkin. Karena tanda terimanya sudah ada, ya. Benar. Garis di sini dan benyut. Itu tidak bisa dihapus begitu saja. Nah, orang stres itu karena tidak menerima takdir. Bukan karena kenyataan. Tidak bisa nerima atau tidak mau nerima, tidak mau nerima. Faman radiya falahu ridho, faman sakita wa man sakita falahu suqtu. Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, Allah ridho. Orang yang marah, Allah pun marah kepadanya. Terima kalau nasi jadi bubur,
ridho sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal, insya Allah nikmat. Belok kiri kanan, kanan, tiba-tiba macet. Coba ke kiri, ini stres. Udah jelas di kanan, ngomong kiri lagi. Sakit gigi, ridho sambil pergi ke dokter, gitu. Terima dulu sambil berangkat. Sesampainya di dokter ada tulisan dan potret dokter lagi gini. Maaf, hari ini saya tidak praktek karena sama seperti saudara sedang sakit gigi. Nggak ada dokter kayak gini ya. Ini sesuka saya aja. Lalu orang itu ngomong gini, tahu gitu saya nggak akan pergi. Ini stres nih. Bagaimana nggak pergi? Udah nyampe. Nah, banyak orang yang kayak gitu tuh. Coba kalau kita tadi nggak kesini, lah itu udah nyampe ya. Makanya jangan suka membahas sepak bola yang sudah selesai. Udah gol 2-0, aduh kalau saya sih sayang ya. Coba kalau tadi tendangnya masuk ke dalam gawang, pasti gol tuh. Ya iya tuh hadirin. Nggak usah diomongin. Itu waktu penalti, coba kalau dia pas bola ke kiri dia tangkap, pasti nggak jadi golnya. Jelas mubazir obrolan ini. Udah 2-0, akui ya, nggak usah diomongin. Kalau ada yang ngomong, tadi gimana ya, nggak usah ngomong, udah sama-sama nonton, beres ya. Pokoknya nasi jadi bubur, terima, tinggal cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, jadi bubur ayam spesial. Siap semuanya? Terima takdir yang ada sambil ikhtiar ke takdir lain yang lebih baik. 3. Yang ketiga adalah jangan mempersulit diri. Apa? Jangan mempersulit diri. Ngomong aja dipersulit hadirin. Jangan mempersulit diri. Ulangi. Yassiru wala tu'asir. Mudahkan. Mudahkan tuh bukan membuat yang susah digampang-gampangin, enggak. Mudahkan itu proporsional, adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sesuatu yang gawat harus disikapi gawat, ya. Enggak boleh. Misalkan lagi musim perang, tenanglah, perlu rumah kecil-kecil. Emang saudara mau segede apa? Lagi anak jalan di atas tangga bahaya, paling juga jatuhnya ke bawah. Udah pasti. Nggak boleh menganggap remeh. Yang jangan itu perkara-perkara remeh didramatisir, dipertegang, diperumit, dipergawat. Ujungnya kita menderita tuh bukan oleh masalahnya, tapi oleh karangan kita sendiri. Kita kan hobinya ngarang. Ada yang mau pensiun, aduh kenapa Pak? Ya kenapa? Sebentar lagi saya pensiun, aduh, cicilan belum lunas, kreditan belum beres, aduh, anak belum tamat sekolahnya, sekarang aja udah pusing, gimana kalau pensiun? Susah sekali. Bapak pensiunnya sudah belum? Belum. Kapan pensiunnya Pak? 3 tahun lagi. Kenapa pensiun 3 tahun lagi menderitanya dari sekarang? Siapa tahu bulan depan meninggal? Langsung sekarang mikirin meninggal Pak. Jadi lebih stres. Jalani saja hidup ini ya. HHN, hadapi, hayati, nikmati. Jangan suka banyak ngarang. Caranya gimana? Tiap ingat masalah langsung ingat Allah. Jadi akan terjadi banyak ngarang itu kalau tidak langsung ingat ke Allah. Tadi ayat yang dibacakan fadzkuruni
adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Jadi kalau tiap ingat masalah langsung ingat Allah yang mengizinkan masalah itu terjadi, yang sudah mengukur masalah itu terjadi, yang memberikan kebaikan di balik masalah itu, yang menghentikan. Ingat ya, hujan pasti berhenti, badai pasti berlalu, malam pasti berganti menjadi siang. Ciri dekatnya siang adalah pekatnya malam. Jadi kalau udah gelap gulita, itu ciri-ciri itu mau pagi. Makanya kalau udah nyesek sekali, nah ini ciri-ciri ya. Kalau telur sudah bagai di ujung tanduk dan kerbaunya itu kaligata, wah itu sudah ciri-ciri ya, pertolongan Allah dekat. Kalau bulat kepada Allah, jangan banyak ngarang yang bikin nyesek ya, kembalikan ke Allah. Ada yang belum punya jodoh, aduh apa, sebentar lagi saya kepala 3, nggak apa-apa, mau kepala, pundak, lutut kaki, nggak ada yang bisa menghalangi. Mau kepala 3, kalau jodohnya memang pada waktu kepala 4, nunggu 10 tahun lagi ya. Ayo, jangan ngomong halu-haluan begitu, penuhi aja dengan zikir, nggak kerasa. Kan yang membuat hidup ini berat itu karena kurang zikir. Kalau orang sudah kurang zikir pasti kurang tenang. Ya, mumpung belum punya suami, dek, ada yang ganggu ya. Tapi kalau nggak ada yang ganggu juga nggak ada yang nyayangin, belum tentu punya suami bahagia. Niat harus, ingin boleh, ikhtiar wajib. Tapi keputusan mah sesuka yang menentukan jodoh ya. Jelas deh, kapan rencana adik menikah? Ayo jelaskan. Sudah ada rencana menikah dari sekarang belum? Belum. Memang usia berapa? 15 tahun. Iya, kejauhan ketang. Yang keempat, evaluasi diri. Apa? Sekali lagi, yang mantap. Ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Silakan Ustaz, surat An-Nisa surat keberapa? Kepada para penyimak Facebook, semalam itu ditayangkan di itu ya, di iNews, kalau yang belum nonton di iNews-nya bisa lihat di Facebook juga ada. Silakan Ustaz, ada An-Nisa 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Kebaikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Masya Allah, wa kafa billahi syahida. Nah hadirin,
Jadi kalau ada kepahitan langsung aja SOP-nya begini, pahit itu diundang dosa. Kalau lagi nggak enak hati pasti ada dosa. Nah, dosa siapa? Dosa sendiri. Kalau kebaikan datangnya dari Allah, kalau kepahitan diundang oleh dosa. Udah itu aja. Jadi kalau ada apa-apa, apapun bentuk kepahitannya, tobat. Dosa apa nih yang saya lakukan yang mengundang kepahitan ini menimpa saya? Dosa apa? Cari. Saya harus tahu ini dosanya. Kalau belum ketahuan, istighfar saja terus. Kenapa saya ujuk-ujuk dimarah orang padahal saya nggak salah? Periksa berapa banyak orang yang kita marah. Kenapa kaki saya keinjak? Periksa berapa banyak nginjak semut. Hancur tuh semut. Saya nggak pernah mukul siapa-siapa, bohong. Kemarin nyamuk gepeng dipukul oleh saudara. Masa nyamuk ada yang balas dendam? Bu, Pak, nggak ada tuh keburukan kita yang tidak disaksikan oleh Allah, dan tidak ada keburukan yang tidak ada balasannya kecuali kalau sudah diampuni Allah. Punya dosa tidak? Sedikit, banyak? Banyak atau banyak sekali? Nah, siap-siaplah. Tiap dosa itu bakal balik ke kita, tidak di dunia ini, dikubur di akhirat nanti. Makanya Rasulullah SAW itu ngasih contoh, tanpa dosa saja 100 kali sehari. Yang berlumut dosa berapa kali harusnya? Terakhir, cukuplah Allah sebagai penolong kita. Ulangi, cukuplah Allah. Sekali lagi, pokoknya mah surat Yunus 107 ya. Pokoknya mah mau menjerit sekeras apapun, menghibah ke siapapun, memelas ke siapapun, lari ke penjuru bumi manapun, nggak ada tuh, nggak ada yang bisa nolong kecuali cuma satu, Allah yang maha dekat, Allah yang maha kuasa. Ini doanya. Wa iyam sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jadi ditimpa apapun, enggak ada yang bisa ngilanginnya selain Allah. Sedih, enggak ada yang bisa bikin tenang selain Allah. Sakit, enggak ada yang bisa bikin sembuh selain Allah. Punya hutang, enggak ada tuh yang bisa membuka pintu rezeki supaya bisa lunas selain Allah. Ingin istri soleha, minta ke siapa? Allah. Ingin istri soleha, yang ngebulak balik hatinya adalah Allah. Ingin suami soleh, Pak, nggak boleh. Bu, Ibu, ingin suami soleha? Oh, katanya Teddy sekarang soleh. Yang gimana ya, suami ibu yang mana? Soleh itu ibu, istri tetangga ya. Ingin suami soleha, udah tahu suami soleha yang sholatnya di rumah terus, nggak mau ke masjid ya. Enggak ada yang bisa ngebulak balik hati selain Allah. Ingin anak soleh soleha, itu mah Allah yang bisa nyolehkan. Apapun karunia
cuma satu yang punyanya, Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang punya yang lain. Makanya aneh orang-orang yang sibuk bersandar ke sini, bersandar ke situ, berharap ke yang lain mah enggak ada apa-apanya kalau enggak digerakin oleh Allah. Jangan kebanyakan strategi sehingga strategi itu melupakan kekuasaan Allah. Kalau mau ada akal-akalan, strategi harus bergantung ke Allah, karena nggak akan terjadi. Strateginya sendiri harus minta tolong ke Allah supaya strateginya dibimbing, dan dibimbing juga supaya terwujudnya dengan izin Allah. Makanya udah mulai sekarang mah nggak usah jaim di depan orang, nggak usah menghibah, nggak usah memelas, dan nggak ada apa-apanya. Lempeng weh, lakukan yang terbaik, apa yang Allah suka, tinggalkan apa yang Allah tidak suka. Pol, deketin Allah. Allah udah pasti tahu lah kita sedang ikhtiar, nanti dibimbing pikiran kita. Cirinya adalah hati kita dibuat tenang. Rabbi shrahli sadri, jadi tenang dulu, baru wa yassirli amri, baru nanti ada jalan keluar. Kalau masih galau, risau, susah jalan keluar. Makanya jangan berhenti berzikir. Fadzkurullaha katsiran la'alakum tuflihun. Zikirlah sebanyak-banyaknya, niscaya Allah akan memberikan keberuntungan bagi kita. Terima kasih hadirin sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. AA hari ini di TSM Trans Studio Mall, masjidnya jam 10-an, asar di Darut Tauhid sini, Isya juga di Darut Tauhid ini, bisa disimak di media sosial ini. Terima kasih hadirin sekalian, semoga ada manfaatnya, semoga setiap masalah mengangkat derajat kita, membersihkan hati kita, memuliakan akhlak kita, dan yang utama bisa jadi bekal pulang perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tambahan semalam kiriman dari Palestina, dana sebagian dari dompet peduli umat digunakan untuk memberikan konsumsi bagi jamaah Masjid Al-Aqsa yang belum bisa masuk karena mereka berada di luar terus ribuan, dan kita sumbang untuk makanannya supaya ya bisa jadi jalan berhentinya kekejian dari Israel ini. Tidak cukup hanya dikecam, tapi memang kita harus berbuat sesuatu dan memang memboikot semua yang urusan dengan Israel. Mudah-mudahan itu membuat Israel lebih sadar diri. Terima kasih hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ke belakang dulu.